Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وعصيلا. لا إله إلا الله وحده صدقه وعده ونصر عبده وعز جنده وهدم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وقال أيضا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسول البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tak lupa puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Allah memperkenankan kita untuk berkumpul di tanah lapang ini guna melaksanakan salat Idul Adha, yang mungkin Idul Adha pada hari ini berbeda dengan apa-apa yang sudah kita pernah lalui. Kita tahu pada hari ini Idul Adha yang kita lalui adalah Idul Adha di mana kita menghadapi masalah pandemi global, yaitu virus corona yang sampai saat ini masih belum kita mampu untuk menyelesaikannya. Tak lupa khatib mengingatkan terutama kepada hadirin sekalian, juga pada diri khatib pribadi, agar marilah hendaknya kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sampai kita mati atau meninggalkan dunia ini melainkan setelah diri kita berserah sepenuhnya untuk siap hidup di bawah naungan aturan-aturan Allah. Karena berislam pada hakikatnya adalah penyerahan diri kita secara totalitas, semua sendi kehidupan kita untuk siap diatur oleh aturan Allah dalam menjalani kehidupan ini. Salawat dan salam tak lupa tercurah ke hadapan junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap kita menemukan
hari raya Idul Adha, tentu kita teringat kembali kepada sejarah panjang keimanan sebuah keluarga yang luar biasa, yaitu keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta istri dan juga anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam. Banyak pelajaran-pelajaran berharga yang tentu bisa kita petik hikmahnya, kita bisa ambil ibrahnya dari perjalanan keluarga Nabiullah Ibrahim ini. Terlebih pada hari ini kita menghadapi sebuah masalah, yaitu pandemi global, yang tentu saja ini juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Kalau kita bisa mengambil ibrah-ibrah, mengambil pelajaran-pelajaran dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mudah-mudahan kita bisa menghadapi permasalahan-permasalahan apapun dalam kehidupan kita ini dengan baik, dan mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir dalam kehidupan kita ini. Saya mencatat paling tidak ada beberapa poin penting yang kalau kita meneladani keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita akan menemukan cara-cara atau jalan keluar dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan yang terjadi pada kita saat ini. Poin yang pertama, bahwasanya tidak akan pernah ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan Allah, tanpa seizin Allah, dan juga tanpa kehendak Allah. Dengan kenyataan ini harusnya membuat kita bersikap tenang dalam menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan yang kita hadapi. Dan inilah yang dicontohkan oleh keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah keluarga yang penuh kehidupannya dengan ujian yang berat. Karenanya beliau termasuk ke dalam salah satu ulul azmi, yaitu nabi-nabi yang hanya sedikit, hanya 5 orang yang termasuk nabi yang mengalami ujian yang sangat berat, bahkan dibandingkan nabi yang lainnya, apalagi kalau membandingkannya dengan kita. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya ketika menghadapi ujian-ujian Allah ini, karena memahami bahwa apa yang terjadi adalah atas kehendak Allah, tidak akan ada yang terjadi tanpa seizin Allah, dan tidak akan ada yang terjadi tanpa pengetahuan Allah, maka keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghadapi semua persoalan-persoalan kehidupan ini dengan tenang. Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah hendak dibakar hidup-hidup, sudah dipanaskan api dan dia hendak dilemparkan ke dalam, tapi beliau tetap tenang menghadapi situasi yang seperti ini. Kenapa? Karena dia meyakini tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini kecuali atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di antaranya dalam surah At-Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Dan tidak ada satu musibah pun yang akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hadid Allah juga berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum." Dan tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi ini maupun yang terjadi pada dirimu illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis sebelumnya dalam kitab Lauh Mahfuz. Dan yang demikian itu, kata Allah, inna dzalika 'ala Allahi yasir, sungguh yang demikian itu adalah hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita hadapi hari ini, apa yang kita sedang diujikan Allah kepada kita ini adalah sesuatu yang atas izin Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak mungkin terjadi tanpa juga sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala.
Maka hendaklah kita bersikap tenang dalam menghadapi berbagai macam ujian ini, karena ketenangan adalah separuh dari obat, kata Imam Syafi'i. Ketenangan kita menghadapi berbagai macam ujian itu menjadi salah satu hal yang memungkinkan kita menghadapi dengan berbagai macam sikap yang rasional. Sikap yang tenang ini akan membawa kita pada penyelesaian atas persoalan-persoalan yang kita hadapi, dan sikap tenang ini akan membuat kita dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan ini dengan nyaman. Siti Hajar, istri Nabiullah Ibrahim, pernah ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di lembah yang sangat tandus, di lembah yang tidak ada airnya. Tapi karena dia mengetahui bahwa itu adalah atas perintah Allah dan atas kehendak Allah, dia bersabar, namun tetap senantiasa melakukan ikhtiar. Dia berjalan, berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah, yang kita tahu dalam ibadah haji dikenal dengan sa'i. Itulah awal mula dari salah satu ibadah haji, rangkaian ibadah haji yang kita lakukan. Dan ini menggambarkan bagaimana tenangnya keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi berbagai macam problematika kehidupan. Nabiullah Ismail, anak Nabi Ibrahim alaihissalam pun demikian. Ketika ayahnya menyampaikan kepadanya, "Wahai anakku, ayah bermimpi menyembelih lehermu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka apa jawab Nabi Ibrahim, Nabi Ismail? Bukan dia risau, tapi laksanakanlah wahai ayah, kalau itu memang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketenangan yang seperti ini hanya muncul dari jiwa-jiwa yang memiliki keimanan yang kuat, dari jiwa-jiwa yang memiliki keyakinan kepada Allah yang begitu kuat, begitu tegar, sehingga ketenangan muncul ketika menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Virus corona adalah salah satu makhluk Allah yang dia tidak akan mungkin bergerak sesuka dirinya sendiri, di luar kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan panik dalam menghadapi permasalahan virus corona ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Poin yang kedua yang kita bisa ambil pelajaran dari keluarga Nabiullah Ibrahim dalam menghadapi berbagai macam ujian Allah ini, bahwa segala sesuatu yang terjadi insya Allah ada hikmah di baliknya, ada manfaat di belakangnya, baik yang segera kita memahaminya ataupun yang kita belum mengetahuinya. Maka kewajiban kita yang utama adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam salah satu hadis qudsinya, "Ana 'inda dhanni 'abdi." Sungguh aku tergantung kepada persangkaan hamba-hambaku. Maka dalam menyikapi berbagai macam peristiwa kehidupan ini, kewajiban kita adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakini serta berusaha memahami dan mengambil hikmah atas segala peristiwa yang terjadi ini. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keluarga yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menganggap semua yang terjadi adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang berupa kesenangan maupun yang berupa kesulitan-kesulitan hidup. Dengannya mereka selalu berada pada kondisi jiwa yang seimbang. Kita dalam menghadapi kesulitan-kesulitan ini biasanya ada pada dua sikap. Kalau orang yang tidak meyakini atau keimanannya rendah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biasanya ia ada pada dua titik ekstrim, yaitu dia mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan-kesulitan, menghadapi ujian, menghadapi cobaan. Tapi dia juga mudah kemudian menjadi sombong ketika apa-apa yang menjadi cita-citanya atau apa-apa yang menjadi keinginannya dan orientasinya kemudian terwujud. Dua sikap ekstrim ini hanya terjadi pada orang-orang yang memiliki keimanan yang lemah atau bahkan mungkin tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi seorang muslim, keimanannya begitu
kuat bahwa apa yang terjadi adalah atas kehendak Allah, dan keyakinan seperti itu memunculkan keseimbangan pada jiwanya, memunculkan ketenangan pada jiwanya. Kenapa? Dia yakin bahwa kalaupun sesuatu terjadi pada dirinya adalah keburukan, semua semata-mata adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau yang terjadi pada dirinya adalah sebuah kebaikan, semua juga terlaksana atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, "Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Yang demikian itu supaya kamu tidak gampang berputus asa terhadap sesuatu yang luput daripadamu, tapi kamu juga tidak kemudian gampang menjadi ujub dan sombong terhadap sesuatu yang kamu raih, atau keberhasilan dan kesuksesan yang kamu peroleh. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Seorang mukmin yang baik, ketika dia menghadapi musibah, dia senantiasa yakin akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah berputus asa. Dia akan selalu mencoba untuk mencari jalan keluar terbaik dengan senantiasa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata Allah dalam ayat tentang musibah tadi, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan menunjukkannya pada hatinya, akan memberi petunjuk kepada hatinya. Tentu inilah yang dikehendaki dari sikap seorang muslim ketika menghadapi berbagai musibah. Dia tidak gampang putus asa, dan ketika kemudian Allah memberikannya jalan keluar, memberikannya kesuksesan, dia juga tidak kemudian gampang merasa ujub, merasa takabur, dan kemudian menyombongkan diri. Dia meyakini semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Inilah yang saya maksud dengan keseimbangan jiwa, dan inilah yang terjadi pada keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim adalah orang yang sukses dalam menghadapi berbagai macam ujian kehidupan. Namun kemudian dia tidak menjadi orang yang sombong atas kesuksesannya. Termasuk kesuksesan Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah yang hari ini masih bisa dirasakan oleh seluruh umat Islam di dunia, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Ka'bah dahulunya adalah tempat ibadah yang didirikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan kita tahu keberkahan tempat itu begitu luar biasa. Sampai saat ini, kalau tidak ada wabah COVID atau corona ini, tiap tahun tidak kurang 2 juta orang melaksanakan ibadah haji. Itu belum termasuk ibadah-ibadah umrah. Dan ini adalah keberkahan dari apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh Nabiullah Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau membangun Ka'bah, dan Ka'bah itu simbol kesuksesan, simbol keberkahan, simbol hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya kemudian banyak menggambarkan bagaimana persatuan umat Islam, dan juga bagaimana umat Islam ini melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Poin yang ketiga, hadirin sekalian, dari ibrah corona yang pada saat ini terjadi pada kita, dan kita mengkomparasikannya dengan apa yang dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah bahwa ujian Allah itu akan terus berlanjut dalam kehidupan kita. Mungkin kalaupun kita bisa keluar dari permasalahan corona ini, bukan berarti ujian kehidupan akan berakhir. Pasti Allah akan menguji kita dengan ujian-ujian yang lain, baik itu untuk individu, orang per orang, ataupun masyarakat secara kolektif. Maka ketika kita menghadapi berbagai macam ujian ini atau rangkaian-rangkaian ujian ini, hendaklah kita selalu bersikap tawakal, bersikap rasional, dan bersikap realistis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara."
yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguhnya Allah melaksanakan segala urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ayat ini hendaknya memang menjadi pegangan bagi kita dalam menghadapi berbagai macam ujian kehidupan ini. Karena hanya dengan bertawakal kepada Allah lah ujian-ujian kehidupan ini bisa kita sikapi dengan sikap yang rasional, sikap yang realistis, sikap yang tidak berlebihan, dan sikap yang senantiasa berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini dengan ujian corona ini macam-macam sikap orang. Ada yang bersikap biasa-biasa saja, ada yang bersikap berlebihan sampai paranoid, tidak mau keluar rumah dan lain sebagainya, tidak mau beraktivitas apapun, mengurung diri di rumah. Ini bukan sesuatu yang tidak terjadi. Banyak orang yang bersikap demikian. Tapi ada juga orang-orang yang bersikap ekstrim. Ini nggak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Allah, tapi mensikapinya dengan cara yang berbeda, mensikapinya dengan cara yang ekstrim. Tidak mau pakai masker, tidak mau melakukan tindakan-tindakan preventif, tidak mau mengikuti protokol COVID. Alasannya, kalaupun memang takdir Allah saya mati, pasti mati dalam kondisi apapun, walaupun saya pakai masker dan lain sebagainya. Ini adalah sikap yang berlebih-lebihan. Dan kita muslim di seluruh Allah untuk bersikap rasional dengan mengedepankan tawakal kepada Allah. Tawakal itu bukan sesuatu yang kita kemudian berserah sepenuhnya tanpa ikhtiar, tapi tawakal itu adalah kita berserah diri kepada Allah sambil melakukan ikhtiar-ikhtiar yang merupakan kewajiban kita bagi manusia. Wilayah ikhtiar adalah wilayah kita manusia. Allah memberikan kita berbagai macam potensi. Allah mengkaruniakan kita berbagai macam sumber daya yang bisa kita gunakan untuk kemudian menyelesaikan berbagai macam persoalan kehidupan kita. Maka manfaatkanlah sumber daya itu. Manfaatkanlah potensi-potensi itu. Itulah sikap rasional dari kita dengan tetap kemudian bertawakal, menyerahkan kepada Allah sepenuhnya atas ujung dari ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan. Karena takdir adalah hak prerogatif Allah sepenuhnya, sementara ikhtiar adalah kewajiban kita sebagai manusia yang telah Allah karuniakan berbagai macam potensi. Dan yang terakhir, hadirin sekalian, dari pelajaran, satu hal yang harus selalu kita jadikan ingatan, kita jadikan pegangan. Insya Allah, apapun takdir yang Allah tentukan bagi kita, baik itu sesuatu yang menurut kita buruk maupun sesuatu yang menurut kita baik, insya Allah itu akan menjadi kebaikan semua selama kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada takdir buruk bagi orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, kemudian pergi ke tempat tandus di bumi Mekah, menghidupi keluarganya dengan hal-hal yang memang hampir dibilang sangat gersang di bumi itu. Bahkan diperintahkan kemudian meninggalkan keluarganya. Tapi semua disikapi dengan sikap yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua itu menjadi kebaikan. Tidak ada satupun musibah, tidak ada satupun juga kebahagiaan yang bisa kita peroleh, dan itu menjadi kebaikan kalau kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma kita memperoleh karunia kebaikan yang banyak tapi dalam kondisi yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan percuma juga misalnya, apalagi kita misalnya menghadapi ujian-ujian namun kita sikapi dengan sikap yang kufur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua takdir Allah yang Allah tentukan kepada kita insya Allah akan menjadi kebaikan selama kita senantiasa berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dahulu Imam Ibn Taimiyah diusir dari kampung halamannya, tapi karena dia berada dalam ketaatan kepada Allah, maka apa kata beliau? Diusir dari kampung halaman bagiku adalah rihlah, adalah rekreasi. Kemudian beliau dipenjara, tapi apa kata beliau? Di penjara bagiku adalah uzlah, tempat aku merenung, memperbaiki diri. Dan kemudian apa yang terjadi pada beliau ketika beliau dibunuh? Beliau pun mengatakan dibunuh bagiku adalah syahid fi sabilillah. Jadi tidak ada yang buruk, tidak ada takdir buruk selama seseorang itu senantiasa takwa kepada Allah, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Corona bagi kita mungkin adalah ujian Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan seberapa jauh kualitas kita dalam menghadapi kehidupan ini. Seberapa kuat ketakwaan kita kepada Allah, seberapa hebat iman yang ada di dalam sanubari kita. Ini adalah ujian Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun ujian yang kita hadapi kalau kita hadapi itu dengan tasawur iman, dengan persepsi keimanan, kita hadapi dengan penuh ketaatan kepada Allah, kita hadapi dengan tawakal kepada Allah, insyaallah apapun yang kita hadapi akan menjadi kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai penutup dari khutbah, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita segera jalan keluar dari permasalahan pandemi corona hari ini, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menunjuki hati-hati kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kondisi yang kita hadapi, karena itulah kunci kesuksesan kita dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واستغفر الله لي ولكم. بالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.